Desa Seraye merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Seraye memiliki sebuah tradisi yang dipercayai oleh tetua desa sebagai salah satu ritual untuk memanggil hujan ketika desa Seraye sedang mengalami kekeringan. Tradisi itu dikenal dengan nama Gebug Ende. Istilah gebug ende juga dikenal dengan nama gebug seraye. Kata gebug sendiri memiliki makna memukul, sedangkan ende yang berarti alat yang digunakan untuk menangkis. Dalam pelaksanaan gebug ende akan ada 2 orang partisipan yang bertarung dengan membawa rotan dan ende sebagai alat pelindung diri. Om Swastiastu, saya Imade Salin, Kliang Desa Adat Seraye, Kecamatan Karangasem. Mengenai sejarah gebug yang saya bisa ceritakan adalah bahwa gebug itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara saling memukul antar lawan, di mana alat yang digunakan untuk menggebug itu adalah satu buah ende yang digunakan untuk menangkis dan satu batang rotan yang digunakan untuk memukul. Sehingga kegiatan menggebug adalah kegiatan saling memukul dengan menggunakan rotan dan menggunakan ende sebagai penangkisnya. Nah, sejarah gebug di Seraye, karena wilayah desa adat Seraye itu adalah wilayah yang kering, yang tandus, yang tanahnya tipis, yang berada ketinggian dari permukaan laut sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Pada zaman dahulu, ketika kegiatan masyarakat Seraye yang notabene pada zaman dulu adalah sebagian besar petani, maka ketika kegiatan mereka sudah selesai di ladang, di kebun, termasuk juga kegiatan di upacara di desa adat hampir selesai, maka masyarakat yang notabene petani itu hanya tinggal menunggu hujan. Nah, salah satu sarana yang digunakan oleh mereka untuk memohon hujan itu adalah dengan cara melakukan gebug, yang tujuannya sekali lagi itu adalah untuk memohon hujan. Biasanya pada upacara setelah usabe kapat atau usabe kaje. 4 hari setelah usabe kapat itu pasti sudah dilaksanakan kegiatan menggebug yang dilaksanakan di Balai Agung itu selama 3 kali. Nah, yang digunakan untuk memohon hujan itu dan dilaksanakan di Balai Agung itu kami golongkan adalah sebagai gebug yang sakral. Perkembangan pada zaman kerajaan Karangasem melakukan ekspansi ke tanah Sasak. Kemudian kerajaan Karangasem menginginkan ada tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang digunakan untuk ikut berperang atau ekspansi ke tanah Sasak. Sang raja tahu bahwa masyarakat Seraye itu adalah orang-orang yang kuat dan pemberani. Contohnya dengan mereka menggebug berani. Sehingga pada saat ekspansi ke tanah Sasak oleh Raja Karangasem, diajaklah orang-orang Seraye yang pandai menggebug, yang notabene kebal, yang notabene tidak terlukai oleh senjata. Mereka diajak untuk ekspansi pada zaman itu ke tanah Sasak. Apa yang mereka gunakan oleh Kerama Seraye yang jumlahnya waktu adalah 40 orang itu adalah hanya mereka menggunakan ende dan penyalin itu saja, karena pada zaman itu belum ada pistol, belum ada bedil, belum ada bom dan sebagainya. Mereka hanya menggunakan penyalin dan ende. Nah, ketika mereka ikut ekspansi ke tanah Sasak, kembali mereka dari tanah Sasak, sehingga supaya jangan punah oleh masyarakat Seraye setelah dilakukan gebug sakral tadi pada bulan setelah Purnama Kaje atau setelah usabe kapat, maka dilaksanakanlah di luar Pura Balai Agung. Gebug yang dilaksanakan di luar Pura Balai Agung itu kami kategorikan sebagai gebug tradisi
Yang tujuannya adalah membiasakan kerama-kerama Seraya dari kecil, remaja, dewasa, dan bahkan tua untuk jangan sampai gebug itu punah ke depannya. Banyak juga gebug itu diminta atau diinginkan oleh pengelola pariwisata, sehingga gebug itu kadang-kadang bisa juga dilakukan di luar wilayah desa adat Seraya atau di hotel dan villa sebagainya yang notabene digunakan untuk komoditi pariwisata. Nah, gebug yang digunakan untuk sebagai komoditi pariwisata itulah kami kategorikan menjadi gebug yang bersifat seremonial. Nah, sebelum melaksanakan gebug, baik itu sakral maupun yang bersifat tradisi, biasanya kami melaksanakan persembahyaan dulu di Pura Balai Agung, di Pura Puseh. Itulah satu buah banten pejati dan segehan secukupnya. Semoga dengan kami melaksanakan gebug, hujan akan segera turun. Nah, biasanya, dan itu memang sering diyakini dan dibuktikan oleh kerama-kerama kami, ketika misalnya melaksanakan gebug ada salah satu yang kepalanya kena hingga bocor keluar darah, bahwa itu adalah ciri-ciri akan segera turun hujan. Demikian sejarah singkat gebug yang bisa kami ceritakan. Sekurangnya saya mohon maaf. Om Santi, 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 Om.